بسم الله الرحمن الرحيم. Para ikhwah dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan keterangan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu kitab Ushulul Iman. Syarah Ushulul Iman. Itu syarah hadis yang ke-109. Kita kemarin terakhir pada ayat Allah Azza wa Jalla, kalam Allah tabaraka wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 101. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Fahal hadha ya'ni tarkul bahth anil maskut anhu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam am huwa 'amun ila an taquma as-sa'atu? Al-zahir wallahu a'lam annahu 'amun ila an taquma as-sa'atu fal maskutu anhu alladhi la dalila ala ijabihi wala ala tahrimihi wala ala ibahatihi fa innana naskutu anhu kama sakata Allahu anhu. Wallahu jalla wa ala lam yaskut anhu nisyanan lianna Allah la yansa wa ma kana rabbuka nasiya wa innama sakata anhu rahmatan bil ibad wa lihadza qala anhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lakum ghairu nisyanin. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya, la tas'alu an asya. Jangan kalian menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada faedah. Tidak perlu kalian tanyakan. Di dalam tafsir At-Tabari, juga dalam tafsir yang lain, Mukatsir dan sebagainya, dijelaskan sebab turun daripada ayat ini diantaranya adalah para sahabat pada masa itu bertanya kepada Rasulullah SAW, pertanyaan bentuknya bentuk pertanyaan menguji, bukan bentuk pertanyaan ingin memahami atau mendapatkan faedah, tidak, tapi bentuk ujian. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tidak perlu dia tanyakan. Ada yang kadang-kadang sahabat menanyakan, bapak saya siapa? Man abi, ada yang nanyakan, wa aina abi, di mana bapak saya? Maka oleh karena itu, rahmatullah, perkara-perkara seperti itu, ya, artinya hal-hal yang mereka sudah masuk Islam. Mungkin bapak-bapak mereka dulu meninggal ketika jahiliyah, gitu kan? Bapak meninggal ketika jahiliyah, anaknya masih Islam. Nah itu, bapaknya ketika jahiliyah sudah tentu mati dalam keadaan kufur, kemudian syirik, tidak syak itu, meninggal dalam keadaan syirik, ya. Nah kadang-kadang ditanyakan kembali oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nggak mau jawab, diam dia. Nanti kalau dijawab orang-orang bisa menyinggung perasaannya. Oh itu. Nah berarti hal seperti ini, ya, yang tidak ada faedah. Dan ada riwayat dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah jilid pertama. Ya. Ini berhubung juga dengan orang tua beliau. Sahabat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanyakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana abi fil jahiliyah kada wa kada wa kada wa kada. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak saya dulu ketika jahiliyah
Dia melakukan perbuatan baik, artinya dia melakukan begini, begini, begini. Pokoknya disebutlah manakibnya. Disebut amalan-amalan solehah yang pernah dia lakukan. Kemudian ditanyakan, wa aina abi Rasulullah SAW. Sahabat tadi menceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana amalan orang tuanya ketika jahiliyah. Amalan-amalan yang solehah. Dia tentu pengen jawaban yang positif. Artinya ingin jawaban yang akan menyejukkan hatinya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan pada dia, Abuka finnar. Itu dia merasa terenyuh. Dia pergi dalam keadaan sedih, dipanggil oleh Nabi SAW kembali. Jadi ketika dia pergi, Rasulullah panggil kembali. Kata Rasulullah SAW, Abi wa abuka finnar. Bapak saya dan bapak kamu di neraka. Perlu ditenang. Ditenang demikian, Rasulullah SAW memberikan beban kepada dia. Tugas kepada dia itu adalah, kata Rasulullah SAW, Haitsuma mararta biqabrin kafir, fabashshirhu bin nar. Rasulullah SAW memberikan beban kepada dia, tugas kepada dia adalah, dimanapun kamu melewati kuburan orang kafir, kamu beri kabar gembira dia masuk neraka. Kabar gembira tapi masuk neraka. Bukan kabar gembira masuk surga, Anda masuk neraka. Taklif, beban yang demikian itu dia pikul. Maka oleh karena itu dia terangkan dalam riwayat tersebut oleh Syarbani rahimahullah ta'ala, bahwasanya dimanapun melewati kuburan kafir, dia katakan ubashirkum binnar. Ubashirkum binnar. Dan dia baca salam, dah. Paham itu? Itu kadang-kadang dijawab oleh Nabi SAW, demikian dia khawatir. Kalau kadang-kadang dijawab pertanyaan itu, nanti menjadi tidak. Kata Allah Azza wa Jalla sini, katakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tubudalakum, in abdaina ala lakum. Kalau seandainya kami nampakkan kepada kalian, tasukum. Akibatnya kalian merasa tidak senang. Merasa tersakiti, merasa tersinggung dan sebagainya. Maka perkara-perkara kadang-kadang yang Allah diamkan kepada kita. Jangan kita cari-cari. Tidak perlu kita cari. Allah mendiamkan. Dan Nabi SAW mendiamkan. Sudah kita diam juga. Tak perlu kita cari. Paham itu? Nah, kemudian yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian Nabi kita Muhammad SAW ketika di zaman beliau, pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk kadang-kadang menguji, kadang-kadang pertanyaan yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Paham itu? Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an. Kalau seandainya kamu menanyakan tentang perkara-perkara demikian ketika dan di saat Al-Quran masih prosesnya lagi turun terus, belum Nabi kita SAW belum meninggal dan Al-Quran belum berakhir turunnya, masih terus turun. Nah, ketika itu kalau demikian keadaannya, intu bedalakum, kalau seandainya kami nampakkan kepada kalian atau bagi kalian, afallahu anha, maka Allah memaafkan dan mengampuni kalian. Berikan maaf, artinya tidak Allah beri iqab kalian, beri dispensasi gitu. Jadi jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, wallahu ghafurun halim. Allah adalah ghafurun halim, Maha pengampun dan Maha bijaksana. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fahal hadza ya'ni tarkul bahath 'anil maskut anhu fi 'ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya. Apakah yang dimaksud oleh ayat ini meninggalkan membahas perkara-perkara yang Allah diamkan tentangnya? Allah mendiamkan. Ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja atau berlaku secara umum sampai hari kiamat? Artinya perkara-perkara yang seperti tadi itu hanya apakah itu berlaku di zaman Nabi SAW saja? Kalau zaman sekarang kita boleh? Atau
berlaku sampai terjadinya kiamat. Kata Syekh Fauzan, wallahir, yang sahih, yang benar, wallahu a'lam, Allah yang maha berilmu, annahu 'amun ila an taqum as-sa'ah. Bahwasanya perkara hal yang seperti ini secara umum berlaku sampai terjadinya kiamat. Artinya, hatta di zaman kita sekarang atau di zaman anak cucu kita nanti atau zaman ke depan, dilarang kita menanyakan perkara-perkara yang Allah mendiamkannya dan Nabi SAW mendiamkannya. Kenapa? Yang demikian itu rahmatan lakum min ghairi nisyan. Itu adalah sebagai rahmat untuk kalian dan Allah tidak lupa. Allah mengatakan surat Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak pernah lupa. Lupa itu sifat manusia. Sifat Allah enggak ada juga. Paham itu? Nah, gimana boleh kalau Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan, ya. Fal mazkut anhu alladhi la dalila ala ijabi. Perkara-perkara yang didiamkan itu adalah perkara-perkara yang tidak ada dalil menunjukkan tentang wajibnya. Ini pertama. Nah itu, tidak ada dalil menunjukkan tentang wajibnya. Yang kedua, wala dalila ala tahrimihi. Dan juga tidak ada dalil menunjukkan tentang haramnya. Dan juga tidak ada dalil menunjukkan tentang bolehnya. Dalil tentang haram tidak ada, dalil tentang wajib tidak ada, dalil tentang boleh tidak ada. Tidak boleh kita bahas tuh. Paham itu? Fa inna naskutu anhu kama sakata Allah anhu, kita diam karena Allah diam daripadanya. Ya. Wallahu jalla wa ala lam yaskut anhu nisyanan. Allah mendiamkannya bukan karena lupa, li'anna Allah la yansa, karena Allah tidak memiliki sifat lupa. Wa inna ma sakata anhu rahmatan bil abad. Hanya saja Allah diam daripada yang demikian itu sebagai bentuk rahmat bagi hamba-hamba manusia tersebut. Rahmat daripada Allah Azza wa Jalla.